Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 72. Erwin mengangguk, merasa bahwa para pelaku ini seperti sengaja menghambat kemajuan proyek ini secara terorganisir, terutama di bidang bahan bangunan. Erwin menyimpan itu dalam pikirannya secara diam-diam, karena dia harus memastikan masalah ini setelah pulang nanti. Tak lama kemudian, setelah selesai berdandan, Lina pun turun ke lantai bawah dan dengan gaun cantik berwarna putih bersih. Dengan langkah kaki yang ringan dan kecil, postur anggun, rambut yang dibuat bergelombang, serta riasan ringan di wajah, yang benar-benar membuat Lina terlihat semakin cantik dan menggoda, sampai menggambarkan sebagai harta negara juga tidak berlebihan. Ketika Lina melihat Erwin yang sudah lama tidak dilihatnya, mata Lina penuh dengan kegembiraan. Tetapi Erwin justru sedikit terpana dengan penampilan cantik Lina yang bagaikan bidadari. Cocok nggak? Lina cukup puas dengan tatapan dan ekspresi Erwin, dan dia segera memeluk lengan Erwin dengan penuh kasih sayang, dan menyandarkan setengah tubuhnya ke arah tubuh Erwin. Aroma anggrek harum yang menyegarkan tiba-tiba tercium oleh hidungnya. Aroma tersebut sedikit memabukkan Erwin, seperti Lina juga memakai parfum. Cantik. Erwin mengangguk, berpikir bahwa Lina sangat cantik. Kemudian Erwin membawa Lina ke Hotel Neon di pusat kota. Ini adalah salah satu hotel paling mewah di kota Bandung. Dan tentu yang datang di sini juga masyarakat kelas atas. Dan kali ini pengurus kota mengadakan resepsi generasi muda di lantai 8 Hotel Neon. Ketika Erwin dan Lina tiba, garasi parkir sudah penuh dengan mobil mewah, seperti Ferrari, Porsche, Rolls-Royce, dan lain sebagainya. Terlalu banyak jenis sampai tidak bisa dihitung dengan jari. Orang yang datang ke sini kayaknya sangat kaya ya. Erwin pernah melihat banyak mobil mewah di tempat parkir lain juga sebelumnya, tapi belum pernah melihat yang sebanyak ini. Pusat kota memang tempat perkumpulan anak-anak kaya. Namun Hotel Neon ini seperti milik Highbuild Group juga. Memikirkan hal ini, Erwin hanya bisa menghela nafas tak berdaya dengan seberapa hebatnya ayahnya itu. Yuk, resepsinya di lantai 8. Aku punya 2 undangan, jadi langsung masuk aja. Lina tersenyum dan berjalan maju sambil memeluk lengan Erwin. Setelah memasuki Hotel Neon, terlihatlah dekorasi interior yang cukup mewah. Bahkan setiap pelayan juga cantik dan tampan yang sangat menyegarkan penglihatan. Semua orang yang berlalu lalang adalah orang yang berstatus sosial tinggi. Meskipun tempat ini memiliki keluarga sendiri, tapi Erwin masih sedikit terkejut. Ternyata ini masyarakat kelas atas. Erwin yang tumbuh besar di pedesaan masih sangat asing dengan tempat masyarakat kelas atas. Sementara Erwin dan Lina sedang menunggu lift, beberapa anak muda tiba-tiba datang tidak jauh. Begitu melihat Lina, mereka buru-buru berjalan kemari. Lina? Sebuah suara yang memikat terdengar dari belakang. Erwin menoleh dan tanpa sadar melihat seorang pemuda kaya dan tinggi yang memimpin sekelompok anak muda berjalan kemari. Ketika Erwin melihat ke arah mereka, Lina juga melakukan hal yang sama. Tapi ada rasa jijik yang muncul di matanya, dan tanpa sadar tubuhnya semakin dekat dengan Erwin. Lina, kamu di sini juga ya? Di sebelahmu ini. Pemuda kaya yang berbicara bernama Nicky Grayson, dari keluarga kaya dan berkuasa di kota Bandung, yang setara dengan 4 keluarga besar. Rumor mengatakan kalau dia itu anak haram keluarga Grayson, tetapi hanya sedikit orang yang ingin memverifikasi kebenaran tentang hal itu. Ketika Nicky sedang berbicara, matanya sudah tertuju pada Erwin. Anak miskin yang berpakaian murahan ini bisa sedekat ini dengan Lina. Itu membuatnya tiba-tiba merasa iri. Dia pacarku, namanya Erwin. Lina berkata dengan belak-belakan. Dia ingin beritahu Nicky bahwa dia sudah punya pasangan. Jadi jangan ganggu lagi. Pacarmu? Anak miskin ini? Ada sedikit sarkasme di mata Nicky, tapi dia sangat iri. Seorang anak miskin mendapatkan Lina. Ini adalah hal yang tak bisa ditoleransinya. Lina mengerutkan kening dan tak ingin basa-basi dengannya lagi. Kebetulan saat ini pintu lift juga sudah terbuka. Jadi Lina segera menarik tangan Erwin dan ingin masuk. Tetapi pintu lift dihalangi oleh beberapa anak muda yang mengikuti Nicky dan berkata dengan cukup arogan. Maaf, tuan muda Grayson kami mau naik lift ini. Jadi tolong naik tangga aja. Kenapa hanya kalian yang boleh naik lift ini? Lina sedikit marah. Resepsinya ada di lantai 8.
Kalau naik tangga, kakinya akan sangat sakit karena dia memakai sepatu hak tinggi. Lina, tentu saja kamu boleh, tapi anak miskin itu tidak boleh. Nikki sangat puas dengan pengikutnya. Sekalian mau memberi anak miskin ini sedikit pelajaran. Saat berbicara tadi, dia juga menatap Erwin dengan tatapan yang provokatif. Yang artinya sudah jelas, orang miskin mau rebut Lina dengannya. Rasakan itu. Kalian? Wajah cantik Lina dipenuhi dengan kemarahan. Bukankah ini jelas sudah membuli Erwin? Tapi mereka terlalu ramai. Dia dan Erwin pasti akan rugi kalau ini terus berlanjut. Jadi Lina langsung menarik Erwin dan berkata, "Erwin, yuk kita naik tangga aja, tidak usah dipedulikan mereka." Kamu pakai sepatu tinggi, gak nyaman kalau naik tangga. Kamu pakai lift aja. Erwin berkata dengan khawatir, lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Nikki dan berkata dengan nada dingin. Nikki kan? Lebih baik suruh para penjilatmu ini minggir. Kalau tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Oh, anak miskin sepertimu berani mengancamku. Memangnya kenapa kalau tak minggir? Aku tetap mau kau naik tangga. Mau pakai kekerasan? Ayo sini, aku tunggu. Nada bicara Nikki sangat sombong. Sama sekali Erwin tak ingin menanggapi. Selain itu, mereka ada 5 orang, sedangkan Erwin hanya sendiri. Kalau mau adu kekerasan, mereka juga takkan kalah. Kalau gitu jangan salahkan aku. Erwin tersenyum sedikit dan langsung menendang perut Nikki dengan kuat, sampai Nikki terjatuh ke tanah yang beberapa meter jauhnya. Mulut mereka terbuka lebar, karena kaget saat melihat ini. Anak miskin ini benar-benar melakukan apa yang diucapkan, dan tidak memandang identitas Nikki sama sekali. Nikki itu putra dari keluarga Grayson, yang merupakan keluarga bersejarah dan berlatar belakang yang mendalam, serta juga memiliki kontak dengan organisasi jahat. Apa anak ini mau mati? Nikki bangkit dari tanah dan raut wajahnya menyedihkan. Tetapi wajahnya berangsur-angsur menunjukkan ekspresi ganas, dan berteriak pada beberapa pengikut yang masih menghalangi pintu lift. Apa yang kalian lakukan? Pukul dia! Pukul semua kalian! Aku akan tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Kata-kata ini langsung membangkitkan darah teman-temannya. Selain satu teman wanita yang tidak melakukan apa-apa, 3 teman pria lainnya langsung mengangkat baju lengan baju mereka masing-masing dan bergegas menuju Erwin dengan ganas. Lina ketakutan sampai berteriak saat melihat ketiga pria yang menghalang pintu lift tiba-tiba bergegas menuju Erwin dengan ganas. "Erwin, hati-hati." Erwin justru tidak takut. Dan pada saat yang sama, diam-diam senang karena sudah belajar bela diri dengan Lisa. Kalau tidak, mungkin masalah ini akan sangat sulit untuk dihadapi hari ini. Dia melemparkan pukulan kuatnya ke arah wajah pria yang paling dekat dengannya. Pria tersebut belum sempat bereaksi. Tinju berat itu sudah mengenai wajahnya. Tinju tersebut menghantam tepat wajahnya, dan kekuatan besar itu langsung membuat tubuhnya jatuh ke tanah. Hingga hidungnya juga mengeluarkan darah. 2 pria lainnya tidak punya waktu untuk mempedulikan itu, dan sudah tiba di hadapan Erwin, dengan masing-masing 1 pukulan dari kiri dan kanan. Erwin menahan kedua serangan tersebut, dan melawan mereka berdua sendirian tanpa menunjukkan kelemahan. Para pengikut Nikki ini tak tahu cara bertarung, mereka hanya asal pukul mengandalkan emosi marah saja. Setelah Erwin melihat adanya celah, dia langsung menendang perut salah satu pria yang menyerangnya hingga terpental. Pria tertendang itu jatuh dan menahan rasa sakit di perut yang menyakitkan. Untuk pria yang terakhir, setelah Erwin bertarung dengannya beberapa saat, Erwin langsung mengubah tinjunya menjadi telapak tangan dan memukuli hingga terpental jauh. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Erwin menghajar mereka bertiga hingga jatuh ke tanah. Hanya menyisakan seorang wanita yang berdiri di pintu masuk lift sambil menggigil. Nikki dan beberapa temannya dikejutkan oleh kekuatan Erwin. Anak miskin ini bisa bela diri. Nikki sangat terkejut. 3 lawan 1 tetap tidak bisa menang, yang benar-benar mengejutkannya. Masih mau lanjut? Erwin berkata dengan nada dingin. Ketiga pria itu langsung mundur ketakutan saat melihat Erwin. Jelas ada sedikit rasa takut di mata mereka. Ayo Lina, kita sudah bisa naik lift. Erwin berkata sambil tersenyum. Oke. Lina mengangguk kosong. Dia tidak menyangka Erwin bisa bela diri dan begitu kuat setelah kejutan singkat tadi. Dia sangat bahagia. Lina mengikuti Erwin masuk ke dalam lift.
Dan begitu pintu lift tertutup, dia langsung berkata dengan kagum, "Erwin, aku sangka kamu bisa bela diri. Kamu keren banget loh tadi." Aku belajar dari sepupuku. Dipuji oleh Lina, Erwin masih sangat menikmati momennya. Dan diam-diam senang karena sudah belajar bela diri dari Lisa. Jika tidak, mungkin hari ini dia akan mengalami kesulitan. Setelah Niki dan yang lainnya diberi pelajaran oleh Erwin, mereka jelas sangat tidak senang. Sialan anak itu. Cukup kuat. Tuan Muda Grayson, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita biarkan dia begitu saja. Salah satu temannya berkata dengan enggan sambil menutup hidungnya berdarah. Dihajar oleh Erwin di depan umum, tentu dia harus mencari kembali panggung dan mukanya. Betul itu Tuan Muda, anak itu keterlaluan, kata teman lainnya sambil memegang perut. Kita kasih dia senang dulu. Nanti bakal kutunjukkan seberapa hebatnya aku. Niki memegang perutnya yang masih sakit. Matanya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dirinya itu seorang putra keluarga Grayson yang berkuasa. Tapi justru dihajar oleh seorang anak miskin biasa. Jika kejadian ini tersebar, di mana letak muka dan harga dirinya? Lift dengan cepat berhenti di lantai 8. Erwin dan Lina melangkah keluar dari lift. Begitu baru mengambil beberapa langkah setelah keluar, mereka melihat beberapa penjaga keamanan yang sedang menjaga lorong. Tolong, tunjukkan surat undangan jika Anda ingin menghadiri resepsi generasi muda, kata salah satu penjaga keamanan sambil mengulurkan tangan untuk menghentikan mereka. Ini surat undangan kami. Lina tanpa sadar mengeluarkan 2 surat undangan dari tasnya dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan itu. Kedua surat undangan itu didapatkan oleh Lukas yang ingin Erwin dan Lina menghadiri resepsi masyarakat kelas atas yang diadakan di kota Bandung secara bersama. Setelah memeriksa kedua undangan tersebut, penjaga keamanan segera membiarkan mereka masuk. Cukup belok kiri dan jalan kanan ke aula pesta. Mengikuti arahan penjaga keamanan, Lina meraih lengan Erwin dan keduanya segera tiba di aula pesta itu. Saat ini sudah banyak yang datang ke sini, baik laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Semuanya adalah anak-anak muda yang berusia antara 20 sampai 35 tahun. Banyak generasi muda dari kalangan atas di keluarga kota Bandung. Dan tentu saja ada yang dari kota-kota terdekat juga. Seluruh aula sangat luas, yang kira-kira seluas 5-600 meter persegi. Dekorasi di dalam juga sangat mewah. Ada juga konser kecil dan banyak orang yang mendengarkan di sana dengan penuh minat. Tentu saja tidak lupa dengan adanya berbagai macam makanan lezat dan anggur mewah. Kemunculan Lina dan Erwin secara alami menarik perhatian banyak orang. Tetapi alasan perhatian mereka tertarik pada kemunculan kedua orang ini justru sangat berbeda. Perhatian mereka tertarik karena paras cantik Lina yang memikat. Seolah-olah begitu Lina muncul, semua wanita cantik lainnya yang ada di aula menjadi tak seberapa. Sedangkan perhatian mereka tertarik juga karena Erwin yang berpakaian sangat sederhana. Lupakan saja kalau sangat sederhana, tapi juga murahan dan terlihat seperti anak miskin. Tetapi kedua orang ini tidak serasi sama sekali. Justru muncul bersama sambil bergandengan tangan. Membuat orang-orang yang melihat ini serasa sedang melihat pemandangan setangkai bunga yang tertancap di atas kotoran sapi. Erwin, banyak yang lihat kita. Lina sedikit malu dan menarik Erwin dan bersembunyi di tempat yang sedikit lebih sepi. Erwin tersenyum, tetapi dia tidak mempermasalahkan pandangan orang lain. Karena dia tidak tertarik untuk mendekati para anak muda ini. Bagaimanapun mereka tidak lebih kaya atau berkuasa darinya. Alasan dia datang ke sini murni untuk menemani Lina dan memeriksa properti saja. Jadi tidak terlalu memperhatikan pakaiannya sendiri. Erwin, Lina, kalian juga ada di sini ya? Sebuah suara yang memikat menyadarkan Lina dan Erwin. Mereka berdua menoleh dan melihat Fiona yang memakai gaun off shoulder sambil memegang segelas anggur merah di tangan dan tersenyum pada mereka. Fiona, ternyata kamu juga ada di sini. Lina sangat senang saat melihat Fiona. Erwin tidak terkejut dengan kehadiran Fiona. Lagi pula keluarga Fiona di selatan kota bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2. Jadi Erwin hanya mengangguk padanya yang sudah termasuk menyapa. Erwin, ku dengar kamu sedang memproduksi musim kedua Wilderness Love ya? Dan popularitasnya bahkan udah naik ke peringkat 1 sebelum dirilis. Seharusnya kamu bisa pertahankan peringkat 1 itu.
Selamat ya. Sikap Fiona terhadap Erwin berubah total, dan tidak seperti sebelumnya lagi. Karena ketika keluarganya berada di ambang kebangkrutan, Erwin yang secara pribadi memujuk Damon untuk berinvestasi, jadi Fiona selalu mengingat kebaikan tersebut. Meskipun Erwin adalah anak miskin dari pedesaan, tapi sekarang Fiona tak memandang rendah seperti dulu, justru memperlakukannya sebagai teman sejati. Terima kasih, kamu juga sangat cantik hari ini. Erwin menjawab sambil tersenyum. Karena Fiona menganggap dirinya sebagai teman, maka Erwin secara alami juga akan melakukan hal yang sama. Lihatlah betapa bagusnya kalau sudah begini dari dulu. Lina adalah yang terbahagia. Ketiganya mengobrol dan tertawa bersama, dan jumlah hadirin juga terus bertambah di aula pesta. Ada yang mengobrol dalam bentuk kelompok, ada juga pemuda dan pemudi yang saling menyapa. Di resepsi dan situasi seperti inilah anak-anak muda dari keluarga kaya bisa menemukan pasangan hidup atau memulai hubungan asmara mereka. Fiona, kenapa ada di sini? Kalau ada teman, kenapa tidak perkenalkan padaku? Pria yang tiba-tiba datang untuk mengobrol adalah seorang pria tinggi dan tampan, yang terlihat mengenal Fiona dan sepertinya juga sangat dekat. Namun Fiona tidak terlalu menyukainya, bahkan sedikit jijik. Novendi, ngapain kamu kesini? Pria tinggi dan tampan ini bernama Novendi Clarkson, mantan pacar Fiona, yang merupakan pria langsung putus dengan Fiona begitu tahu keluarga Fiona di ambang kebangkrutan. Dia datang untuk menyapa Fiona saat ini, tapi di matanya terus menatap Lina, yang artinya sudah jelas. Kalau punya teman di sini, kenapa tidak perkenalkan padaku? Novendi sangat berani dan tak tahu malu, bahkan mengabaikan keberadaan Erwin yang mulai berbicara dengan Lina. Halo, namaku Novendi, putra keluarga Clarkson di barat kota. Boleh kenalan? Lina bahkan tidak memperhatikannya. Pria brengsek seperti itu lebih baik pergi jauh-jauh saja. Tapi Novendi tampaknya sangat tidak tahu malu dan tak menyerah walau diabaikan. Dia bahkan mengeluarkan tangan dan ingin menjabat tangan dengan Lina. Erwin mengerutkan kening saat melihat ini. Sepertinya pria ini tak akan pergi kalau tak diberi sedikit pelajaran. Jadi Erwin langsung mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Novendi dan berkata, Halo, namaku Erwin, pacarnya Lina. Saat berbicara, kekuatan genggaman tangan Erwin tiba-tiba meningkat dan membuat wajah Novendi sedikit memucat. Novendi tidak ingin kehilangan muka di depan dua wanita cantik ini. Jadi dia juga meningkatkan tenaga berjabat tangan. Tetapi tidak peduli seberapa kerasnya dia mencoba, Erwin tetap mampu menekannya dan membuat tangannya terasa semakin sakit. Dan pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa sakitnya dan menyerah. Au, sakit lepaskan. Novendi berteriak kesakitan dan minta untuk dilepaskan. Fiona dan Lena tertawa senang saat melihat ini. Pria brengsek seperti itu memang harus diberi sedikit pelajaran. Bersambung.